crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I pray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed and you won't start now. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Ada sukacita pagi hari ini. Boleh beri sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak buat kasih anugerah-Mu yang boleh limpah atas setiap hidup kami. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Kau sendiri berada di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Boleh menjamah, boleh memenuhkan setiap kerinduan. Boleh memenuhkan setiap kehausan umat-Mu pagi hari ini Bapak. Berkati dari awal sampai akhirnya Kau yang berdaulat Tuhan. Ini jam kudus-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap memuji dan menyembah Dia, katakan amin.
tutup-tutupi di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Seluruh hati kami, seluruh hidup kami, seluruh jalan pikiran kami terbuka di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Ampuni dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula Kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu,
bahagia kami boleh penuh di dalam Kau. Haleluya. Dengan tersenyum bangga kami pagi hari ini Tuhan, menyatakan Kau Yesus kekasih hati kami, Kau Yesus pujaan hati kami, di hadirat-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Tuhan, bahagiaku penuh. Sekali lagi nyatakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, kekasih jiwaku, mengikutimu seumur Syukur-syukur bagimu Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu. Karenanya Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kekasih jiwaku. Engkau yang mengerti setiap hati kami. Engkau yang mengerti setiap pribadi kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, didik kami Tuhan. Tegur kami. Ajar kami dengan firman-Mu ya Bapa. Supaya kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau baik ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Silakan Kau berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa semua yang keluar dari hamba-Mu, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ini suaranya agak serak-serak. Ya. Kita selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Apalagi kita prihatin melihat bahwa saudara-saudara kita yang di luar, gereja-gereja yang di luar banyak yang dihancurkan, banyak yang dibakar, bahkan sangat sulit untuk beribadah. Puji Tuhan, kita selalu mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, waktu kita bangun tidur membuka mata, hati kita selalu mengucap syukur. Itu artinya kita melewati hari ke depannya atau hari yang akan kita lewati, itu hati kita bisa terjaga. Supaya sesuatu hal yang kita hadapi di depan, Tuhan ikut menyertai. Nah, hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan dengan tema menjaga hati. Menjaga hati. Lalu kenapa sih hati kita kok perlu dijaga? Nah,
Karena next, coba lanjut selanjutnya. Nah, kenapa kita harus menjaga hati? Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Nah, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Beberapa hari ini saya melihat ada dua macam hati yang berbeda. Beberapa hari lalu ya, waktu tepatnya 17 Agustus kemarin kan banyak yang mengikuti lomba ya, gerak jalan. Nah, saya melihat bahwa ada seseorang yang menerima hadiah waktu itu. Saya lihat dia menerima hadiah kompor gas. Nah, dia menerima hadiah kompor gas itu marah-marah. Hadiah apa ini? Seharusnya saya nggak dapat ini. Saya pengennya dapat sepeda motor. Saya pengennya dapat sepeda listrik. Kok saya dapat kompor gas? Yang keluar adalah kesombongannya. Yang keluar adalah hati yang serakah. Ucapan yang tidak bersyukur. Saya melihat satu lagi. Waktu itu saya beli es tebu ya sama Bu Hana di situ. Saya melihat ada dua orang yang berdebat. Yang satunya malah mengucap syukur. Wah, terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkan hadiah kompor gas. Dia selalu mengucap syukur yang tidak henti-hentinya. Nah, ini semua adalah kuncinya di dalam hati kita. Makanya pandai-pandailah kita menata hati. Pandai-pandailah kita selalu menata hati. Sering-seringlah kita bernyanyi menjaga hati. Lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Nah, itu lagunya Agim ya Bapak Saudara. Nah, baik, kita hari ini akan belajar di firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama membaca, kita lantangkan, kita semangat membaca firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, lalu apa itu hati? Apa itu hati? Hati itu bukan yang dijual di pasar. Hati sapi atau hati ayam. Kemarin saya pas level up itu Pak Tony membuat sambal goreng hati ya, itu rasanya enak sekali. Tapi bukan itu yang kita maksud hari ini. Yang dimaksud di sini adalah hati yang terdiri dari 3 hal. Coba di next selanjutnya. Hati yang terdiri dari 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi satu wadah di dalam hati. Orang biasa menyebutnya adalah jiwa. Kalau pikiran kita kotor, hati kita ikut kotor. Kalau perasaan kita kotor, hati kita juga ikut kotor. Kalau kehendak kita kotor, mungkin hati kita juga kotor. Makanya di dalam terjemahan Inggris dikatakan bahwa above all else, guard your heart. Di atas segalanya itu atau lebih dari segalanya, jagalah hatimu. Lebih dari segalanya, jagalah hatimu. Nah, ini setiap ada hal-hal yang berharga itu kan selalu dijaga ketat ya Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya di ATM itu dijaga oleh security. Karena di dalam ATM ada uangnya. Di bank selalu dijaga oleh pengamanan yang bersenjata lengkap. Karena di dalam bank ada uang. Ada harta yang berharga. Tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat bahwa di tempat sampah dijaga oleh pengaman yang bersenjata lengkap. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada barang yang berharga. Nah, lalu apalagi yang perlu kita jaga? Mungkin di dalam rumah ada lemari besi yang kita perlu protek, kita perlu lindungi apa? Mungkin harta kita.
cincin, permata, kita masukkan dalam lemari, kita jaga. Mungkin surat-surat berharga, mungkin bisa BPKB, bisa sertifikat. Nah, kita masukkan dalam lemari besi, kita jaga. Lalu, apalagi yang biasanya kita jaga? Rambut ya. Rambut sering kita ke salon ya, kita jaga supaya tidak rontok. Apalagi yang kita jaga? Kulit. Ya, kita biasanya perawatan kulit yang bisa menghabiskan banyak supaya kinclong, tidak keriput, ya, Bapak Saudara, kita jaga. Nah, apalagi yang perlu kita jaga? HP ini selalu kita belikan apa? Tempered glass, anti gores, anti pecah supaya tidak kegores ya. Selalu kita jaga. Lalu apakah hati kita sudah kita jaga? Apakah kita sudah bisa menaruh satpam dalam hati kita? Apakah hati kita sudah kita proteksi? Makanya dikatakan dalam terjemahan Inggris, lebih dari segalanya, di atas segalanya, jagalah hatimu. Lebih dari permata, lebih dari sertifikat, lebih dari BPKB, lebih dari semuanya, jagalah hatimu. Karena hati kita lebih berharga. Nah, ini sangat riskan sekali tentang masalah hati. Kita akan mencermati di dalam ayat ini benar ataukah tidak. Ayat ini bisa kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, wajah kita adalah cermin dari hati kita. Ucapan kita adalah cermin dari hati kita. Kelakuan kita itu adalah cermin daripada hati kita. Nah, makanya hati itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat riskan sekali Bapak Ibu Saudara. Mata dan telinga itu merupakan pintu gerbang hati. Ketika apa yang kita lihat, ketika apa yang kita dengar itu dicerna oleh hati. Makanya lebih dari segalanya kita harus bisa menjaga hati kita supaya kita bisa membentengi dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kenapa hati kita perlu dijaga? Next berikutnya. Kenapa hati kita kok perlu dijaga? Yang pertama adalah karena hati kita itu licik. Kenapa hati kita perlu dijaga? Karena hati kita itu licik. Terima kasih Mas Simon, pemuda yang sangat baik. Mengapa hati kita perlu dijaga? Karena hati kita itu licik. Kita baca di Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Kalau hati kita itu sudah licik, susah untuk disembuhkan. Kalau hati kita itu sudah sering licik, susah akan disembuhkan. Kalau sudah sering menyimpan iri hati, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, akan susah untuk disembuhkan. Makanya dikatakan bahwa lebih dari segalanya itu jagalah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saking liciknya hati, seringkali kita tertipu oleh hati kita sendiri. Contoh ini, saking liciknya hati sering tertipu pada hati kita sendiri. Contoh, orang yang kelihatannya merendah hati. Wah, semua karena kemurahan Tuhan. Gereja ini bisa dibangun. Tapi kalau tidak ada saya, gereja ini tidak bisa dibangun. Nah, kita tertipu oleh diri kita sendiri. Oh, saya hanya hamba biasa. Tetapi, saya pernah dipakai Tuhan yang luar biasa. Tidak ada seorang yang seperti saya. Nah, kelihatannya merendah hati. Tapi sebenarnya hati kita itu licik, Bapak Ibu Saudara. Makanya lebih dari semuanya itu,
jagalah hatimu. Di depan kita, di depan orangnya kita merasa, wah ini adalah teman kita, ini teman saya. Bahkan lebih daripada teman disebut sahabat. Ini sahabat saya ini. Bahkan lebih dari sahabat disebut, ini adalah saudara saya. Ini saudara saya, ini sahabat saya. Wah, selomeso. Tapi di belakangnya kita sering menghakimi. Di belakangnya kita sering, kalau emak-emak bilang, rasan, dirasani. Kenapa? Karena hati kita licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Makanya di dalam Alkitab dijelaskan bahwa jagalah hatimu lebih dari segalanya. Nah, ini para suami nih, para suami. Di Alkitab jelas dikatakan bahwa ketika engkau melihat wanita dan menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina. Ini para suami, wah tapi kan gak ketahuan istri saya Pak. Ini memang dilihat dosa Pak, tapi kalau gak dilihat ini barang bagus Pak. Nah, seringkali. Kenapa? Karena hati kita licik. Kita sering tertipu oleh hati kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, lebih dari semuanya itu jagalah hatimu. Nah, kemudian mengapa kita harus menjaga hati kita? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Kita lihat di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau semua orang saudara-saudara bisa memahami ayat ini, bisa mengakses ayat ini bahwa hati yang gembira adalah obat, banyak apotek yang tutup. Nah ya Bapak Saudara ya. Ini apa? Sekelas intermezzo ya. Tapi kita akan lihat bagaimana yang dimaksud hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau kita bisa mencerna, Adam dan Hawa itu bisa merayakan ulang tahunnya sampai ke 800 tahun. Adam dan Hawa itu tidak pernah memikirkan yang namanya kolesterol. Tidak pernah yang memikirkan namanya asam urat. Tidak pernah memikirkan yang namanya darah tinggi, kepahitan, iri hati. Makanya sampai bisa berulang tahun sampai 800 tahun. Tapi tidak itu Bapak Ibu Saudara. Saya yakin karena mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Jadi hatinya penuh dengan sukacita. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kebencian. Sehingga hatinya betul-betul menentukan dan menjaga kehidupan kesehatannya. Ada juga yang korban stres daripada hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah korbannya stres karena hati, itu sangat riskan sekali. Saya pernah mengalami stres yang begitu berat. Ternyata yang diserang apa? Bukan pikiran kita, tapi hati kita. Kehidupan kita rasanya itu kayak tidak semangat sama sekali. Karena hati kita sedang diserang. Rasanya loyo, sering emosi. Bahkan kalau orang mendekat bisa bisa kita terkam ya. Karena apa? Hati kita tidak baik-baik. Sering tidak baik-baik. Saya pernah mengalami itu, bahkan sangat lama sekali saya mengalami stres dan beban pikiran karena hati saya yang tidak baik-baik. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita gembira, kalau kita sering tertawa, mungkin tertawa sampai terpingkal-pingkal, termehek-mehek gitu ya. Itu hati kita akan selalu bergembira. Nah, kalau kita sering tertawa itu dalam bahasa kesehatannya, otak kanan kita mengeluarkan yang namanya endorfin. Mengeluarkan hormon sukacita. Kekebalan tubuh kita meningkat dan semuanya itu benar. Dan semuanya itu yang menciptakan siapa? Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahwa hati yang gembira adalah
obat. Ketika engkau tertawa wek 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 wek, tapi pas waktu itu saat itu kepala pusing, pusingnya pasti sembuh. Saya yakin. Melihat pelawak yang tertawa terpingkal-pingkal gitu, pusing kita sembuh. Kita sakit gigi kalau kita bisa melihat hal-hal yang bisa ketawa-ketawa gitu, sakit gigi kita sembuh, tapi setelah itu ya sakit lagi. Seperti itu ya Bapak Saudara. Nah, makanya hati yang gembira adalah obat. Makanya lebih dari segalanya, above all else, guard your head. Lebih dari segalanya jagalah hatimu. Lebih dari semua itu, lebih dari harta, lebih dari apapun jagalah hatimu. Nah, lalu kenapa kita kok harus bisa jaga hati? Kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena kondisi hatimu menentukan kualitas wajahmu. Kondisi hatimu menentukan kualitas wajahmu. Ada di ayatnya, kita lihat di Amsal 15 ayat yang ke-13. Nah, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau kita melihat anak kecil, melihat Hizkia gitu ya, anak kecil. Dia selalu tertawa terpingkal-pingkal. Dia tidak memikirkan sesuatu, bahkan dia bisa dalam bermainnya sendiri, dia bisa ketawa-ketawa sendiri. Dia bisa ngomong-ngomong sendiri, dia bermain sendiri, bisa ketawa sendiri. Itu anak kecil. Tapi kalau sudah usia 45 tahun tidak seperti itu. Nah, anak kecil, anak-anak bisa ketawa dalam sehari itu 450 kali. Dalam semalam. Bahkan ketika tidur pun anak kecil bisa senyum-senyum. Yang mempunyai anak kecil yang dulu mesti lihat ya. Waktu tidur anaknya dipandangi, tiba-tiba anaknya senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalau anak kecil seperti itu. Anak kecil bisa ketawa sampai 450 kali dalam sehari. Tapi kalau usianya sudah 45 tahun seperti saya, itu dalam sehari itu tertawanya 13 sampai 15 kali. Lalu kemana yang 435 kali Pak? Yang 435 kali hilang bersama tagihan. Hilang bersama beban hidup. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, dari semuanya itu jagalah hati kita. Hati kita itu sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Sebenarnya kita bisa mendeteksi seseorang itu dari raut wajahnya. Kalau orang itu bermasalah dengan hatinya, kalau orang itu lagi hatinya tidak baik-baik saja, dia pasti wajahnya kelihatan angker. Biasanya kalau hatinya lagi ada masalah, ada emosi gitu, raut wajahnya kelihatan angker. Tidak bisa senyum. Bahkan kalau memandang orang, selalu orang itu salah. Itu kenapa? Karena hatinya sedang bermasalah. Kita bisa lihat dari raut wajahnya. Tapi kalau hatinya saat gembira, dia akan selalu berseri-seri. Dia akan selalu ketawa. Ketemu orang, hai, hello mesyo, jadi selalu senang. Tapi kalau sudah bermasalah hatinya, ketemu orang ya tetap diam aja. Senyumnya pun singkat sekali. Gitu. Enggak terlalu los gitu ya. Nah, makanya dari semuanya itu jagalah hatimu. Lebih dari segalanya jagalah hatimu. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Coba ditampilkan. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, tidak bisa ditampilkan, saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, iblis itu seringkali menyerang kita lewat hati kita. Iblis seringkali menyerang kita lewat pikiran kita. Kalau kita tidak bisa menjaga baik-baik pikiran hati kita, iblis seringkali akan memakai hati kita untuk membuat segala sesuatu menjadi logika. Contohnya gini, kalau sebuah atau sesuatu kita anggap logika, hal yang seharusnya salah kita tahu bahwa itu salah, hati kita akan merasa itu benar. Karena apa? Kita selalu ditutupi oleh logika. Hati nurani seringkali dihilangkan oleh sebuah logika. Engkau tahu bahwa itu salah, tetapi hatimu berkata itu benar. Karena apa? Iblis selalu menyerang dalam hati kita. Yang kamu lakukan itu sudah benar karena kamu dikecewakan. Karena kamu dilukai. Tapi sebenarnya Tuhan berkata bahwa kasihilah musuh. Tapi seringkali logika selalu suara-suara membenarkan hati kita yang sebenarnya salah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Lebih dari segalanya, mari kita jaga hati kita. Lebih dari segalanya kita jaga hati kita. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita henti-hentinya tahu bahwa itu firman Tuhan itu adalah penunjuk jalan yang terang, pelita bagi kehidupan kita, tetapi kita malas untuk membacanya. Ketika kita melihat scroll di sosial media bahwa itu adalah firman Tuhan, hanya itu saja yang kita baca. Tapi ingat bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang perlu kita cermati, yang perlu kita ilhami, yang perlu kita jaga, yang perlu ada di dalam hati kita. Supaya perilaku kita ke depannya, apa yang harus kita jalani, semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak dan hati pikiran kita sendiri. Karena firman yang dipenuhi karena pikiran yang dipenuhi oleh firman, Tuhan akan meyakinkan bahwa itu adalah suara hati kita. Oleh sebab itu suara hati dapat didorong ataupun dipertajam sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa semua itu? Karena pemeliharaan firman Tuhan secara teratur akan memperkuat suara hati kita yang lemah. Ataupun menghindari sesuatu yang berlebih. Bapak Ibu Saudara, dengan membaca firman, kita akan tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini kita akan lupa yang namanya kepahitan hidup. Kalau hati kita dialiri oleh firman Tuhan, kita akan lupa yang namanya kekhawatiran hidup. Karena segala sesuatunya kita harus percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik tidak baik, kita jalani, kita selalu mengucap syukur. Kalau kita sudah mengucap syukur, hati kita akan terjaga. Dan firman Tuhan adalah sebagai penetralisir atau memfilter. Terkadang ada suara-suara dunia yang masuk atau lewat pendengaran. Makanya saya katakan bahwa telinga dan mata adalah pintu gerbang hati. Ketika kita melihat atau mendengarkan suara-suara dunia, kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan bisa memfilter. Itu baik atau tidak yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Karena memuji dan menyembah Tuhan bukan sekedar ekspresi emosional. Tapi pengakuan akan otoritas dan kebesaran karya Allah dalam hidup kita. Memuji dan menyembah bukan suatu ekspresi emosional. Tapi pengakuan kita akan besarnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, lebih dari segalanya, jagalah hatimu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Aliri hatimu dengan kasih Bapa. Aliri hatimu dengan kasih yang tak terbatas.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan dengan kasih Bapa. Nyanyikan dengan suara hati, nyanyikan dengan lantang bahwa kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru. Terima kasih Tuhan. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Mari sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu
Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan, Engkau mengaliri kasih-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kepahitan, kekecewaan, luka hati, semuanya sirna oleh kasih-Mu ya Bapa. Sebenarnya hanya Engkau-lah yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang sudah memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kami ya Bapa. Hilangkanlah roh-roh kemalasan dalam hati kami. Supaya kami terus mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang bisa menerima setiap firman yang kami dengar Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan. Dunia ini jahat Tuhan. Segala sesuatunya lebih jahat dari segala sesuatunya dari dunia Tuhan. Karena iblis selalu memakai dunia. Tapi firman-Mu menjaga hati kami. Firman-Mu menerangi setiap hati kami. Tuntun langkah kami Tuhan supaya kami mengerti keinginan-keinginan yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami hanya manusia yang lemah Tuhan. Engkaulah lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman yang sudah disampaikan dengan taat sampai ke hati kami, dan Engkau yang memproses dengan Roh Kudus sehingga ketika kami nanti keluar dari pintu itu, firman tidak akan hilang tetapi berakar dalam hati ini dan akan bertumbuh berbuah-buah Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Sekarang jemaat-Mu hendak mengucap syukur ya Bapa, dalam bentuk persembahan kami angkat ini. Engkau memberkati apa yang kami hendak kumpulkan. Tidak ada yang sia-sia, seberapapun yang kami himpun boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja ini. Dan pada gilirannya Engkau juga memberkati pekerjaan dari jemaat-Mu, dan yang taat dan setia mengembalikan hak-Mu 1/10, maka Engkau juga seperti janji-Mu mengusir belalang pelahap, belalang pindahan, belalang peloncat dari kehidupan mereka, bahkan membukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkati sampai berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Inilah jemaat-Mu Tuhan, kami tidak mau gugur iman kami, maka kami bersama-sama untuk kesekian kalinya membacakan syahadat kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa, inilah jemaatmu, anak-anakmu, hendak menyapa Engkau Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menengadah, mengarahkan hati kami kepada Engkau. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang menengadah, hatinya dibaharui. Curahkanlah di dalam nama Allah Bapa di surga berkat kasih karunia, di dalam nama Sang Putra dan Sang Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Si salam kiri kanan, Tuhan memberkati. It is